hari ini melalui media Zoom. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami hamba-hamba-Mu dapat bertemu melalui media Zoom sore hari ini. Tuhan tahu apa tujuan dan maksud pertemuan kami, yaitu kami ingin mau lebih, belajar lebih dalam tentang Engkau. Tuhan berkati pertemuan ini, sehingga pertemuan ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan kami juga menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan materi bagi kami. Roh Kudus pimpin dia dengan kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik. Ini saya rekam. Nanti lihat kebutuhannya diperlukan atau tidak mengenai file video ini. Nanti saya juga akan laporkan kepada ketua kami tentang file ini, sehingga ya bisa dimanfaatkankah atau seperti apa, gitu ya. Mohon izin untuk hal ini. Baik. Mengenai seri sejarah penebusan, Pendeta Abraham Park, penulis dari buku seri sejarah penebusan, dari seri yang pertama diterbitkan di tahun 2007 di dalam bahasa Korea, kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Salah satunya adalah bahasa Ibrani pun diterjemahkan, gitu ya. Buku ini telah ditulis dan diterbitkan sampai ke buku yang ke-11. Buku yang ke-11 ini pun ada dua bagian. Bagian pertama itu mengenai bait suci Yehezkiel yang ada di kitab Yehezkiel, telah dibahas. Diterbitkannya itu 2 tahun lalu, tahun 2019 diterbitkannya. Kemudian tahun ini pada tanggal 17 Desember 2021 akan diterbitkan bagian episode, jadi buku ke-11 bagian B yang membahas tentang bait suci Zerubabel. Nah, kita akan pergi ke sana, tetapi ada baiknya kita memulai dari seri yang pertama. Dan seri yang pertama ini, kalau kita saya nggak tahu apakah sudah memiliki bukunya atau belum. Atau saya tanya dulu, dari kita semua saat ini apakah sudah memiliki buku pertama silsilah di kitab Kejadian? Ada yang belum? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Jika belum, nanti setelah ini kita coba atau bisa ketikkan di bagian chat. Nanti kita akan lihat caranya bagaimana supaya bukunya bisa sampai ke sana kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, gitu ya. Baik, Ya. Nanti saya akan minta ke yayasan. Ini kita ada kelas ini, perlu buku. Ya. Saya beritahukan lebih dulu bahwa kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu terus mengikuti, untuk setidaknya mengetahui garis besar dalam setiap buku, itu setidaknya ada 7-8 pertemuan untuk kita bisa membahas bersama-sama. Karena kadang-kadang memang ketika kita membaca bukunya, kadang-kadang bisa ngikut, kadang-kadang nggak bisa ngikut. Dan semoga lewat penjelasan-penjelasan ini bisa membuat kita lebih mudah di dalam membaca buku-buku sejarah perusahaan tersebut, gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, itu kita akan lihat bersama-sama nanti ada 8 pertemuan, ya, 8 pertemuan. Ini kita akan laksanakan. Semoga semuanya bisa ikut sesi-sesi dari workshop sejarah perusahaan ini. Baik.
Bagian awalnya, mari kita lihat bagian pendahuluan tentang silsilah di kitab Kejadian. Silsilah di kitab Kejadian. Pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan adalah kenapa harus silsilah? Ini silsilah. Tantangan dari orang Kristen hari ini adalah tentang silsilah. Ada banyak tantangannya, tetapi salah satunya adalah mengenai silsilah. Buat apa silsilah ada di dalam Alkitab? Apa tujuan penulisannya? Kenapa itu sangat penting? Kita akan batasi, ini kalau bicara tentang akademis berarti kita harus ada pembatasan, karena kalau kita hanya bicara tentang silsilah saja, maka sangat luas, bisa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu gitu ya. Tetapi kita akan batasi hanya di kitab Kejadian saja. Kita akan batasi di sini. Dalam pemahaman silsilah yang akan kita bicarakan adalah dari Adam sampai kepada Abraham. Yang nantinya Abraham ini akan menjadi kesimpulan dari buku seri pertama ini, silsilah kitab Kejadian. Saya sering atau kita singkatin ini sebagai SDKK gitu ya. SDKK. Karena kalau itu panjang-panjang soalnya. Silsilah di kitab Kejadian. Nah, nanti ada lagi silsilah di kitab Tawarik. Itu buku yang ke-6. Nah, jadi kita akan batasi mengenai silsilah yang ada dalam kitab Kejadian, secara khususnya dari Adam sampai kepada Abraham, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Maka ini berbicara tentang Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, karena Adam memiliki 2 anak, yaitu Kain dan Habel, tetapi kemudian Habel itu mati, Set diberikan sebagai pengganti. Akan tetapi Kain itu pun dicatat silsilahnya. Kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi kepada silsilah Kain. Kita akan melihat secara khusus tentang tokoh-tokoh di dalam silsilah Kain tersebut dan bagaimana keberlangsungan dari keturunan Kain. Dan ini dibandingkan dengan keturunan Adam melalui Set, anak Adam yang berikutnya gitu ya. Jadi ada Kejadian pasal 4, kita akan lihat silsilah Kejadian pasal 4, kemudian silsilah Kejadian pasal 5, setelah itu Kejadian pasal 11. Nah, pada akhirnya ini akan mencakup keseluruhan kitab Kejadian. Jadi kalau mengenai Kejadian, misalnya silsilah Esau gitu ya. Terus ada juga kan dibahas tentang silsilah dari anak-anak Nuh. Kita tidak akan sentuh semuanya, tetapi kita hanya berpusat kepada dari Adam sampai kepada Abraham. Oke? Ketika bicara mengenai silsilah, kenapa silsilah itu penting? Sebelum saya masuk ke sini, kita bicara mengenai sejarah penebusan. Ini bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Alkitab. Dan kalau kita lihat sejarah Alkitab itu mencakup tentang peristiwa penciptaan, kemudian ada peristiwa kejatuhan, dan ada yang namanya pemulihan atau penyelamatan. Orang menyebut juga ini tentang penyelamatan, atau ada yang mengatakan juga, ya, saya nggak bilang atau ya, nanti bisa salah paham mengenai ataunya. Penyelamatan, dan juga ada yang bilang ini sebagai penyempurnaan. Oke, semoga tulisan saya bisa terbaca ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bilang ke saya kalau misalnya tulisannya udah tidak terbaca gitu. Nah, dalam bahasa yang sederhana tentang sejarah penebusan ini, sejarah penebusan berbicara tentang peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa sampai manusia itu bisa kembali ke sorga. Seperti ini, sampai umat manusia dipulihkan secara keseluruhan. Jadi sejarah penebusan berbicara tentang hal ini dengan puncaknya, yaitu apa? Puncaknya yaitu salib dan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini, jadi Yesus Kristus merupakan pusat dari sejarah penebusan. Jika kita lihat di dalam Alkitab,
memang Yesus Kristus itulah yang disaksikan, atau kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat di kitab Yohanes 5 ayat 39, kemudian Lukas 24 ayatnya yang ke-27, ayat 44, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini berbicara mengenai kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus, bagaimana Yesus akan melaksanakan pekerjaan penebusan. Jadi semuanya itu berdasarkan perjanjian. Nah, nanti ketika masuk ke dalam buku yang kedua, seri yang kedua, kita akan mulai masuk kepada perjanjian. Kalau di Bapak-bapak yang pasti sudah tahu mengenai hal ini, berbicara mengenai perjanjian, teologi perjanjian gitu ya. Jadi teologi sejarah, teologi perjanjian ini oleh pendeta Abraham Park itu di combine gitu ya, dilihat secara kronologis. Dilihat secara kronologis, dan bagaimana ini bersaksi atau menunjuk kepada Yesus yang akan datang. Baik, kita kembali. Mengapa silsilah itu penting? Kenapa silsilah itu penting? Kita baca dulu kitab Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ulangan 32 ayat yang ke-7 dikatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Kalau kita lihat kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan ini merupakan kitab yang diberikan oleh Musa. Ini dicatat kalau dalam perkemahan gitu ya. Ini merupakan perkemahan ke-41 di dalam perjalanan padang gurun. Mungkin lebih baik saya tunjukin saja petanya gitu ya, supaya kita bisa lihat. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan peta perjalanan padang gurun. Apakah bisa lihat layarnya? Petanya bisa dilihat? Nih, saya gedein dulu ya. Bisa ya? Bisa, Pak, tapi hurufnya kecil. Bisa tapi hurufnya kecil. Oke. Ya. Nanti saya perbesar gitu ya. Jadi ini merupakan peta Exodus atau keluar dari Mesir dan perjalanan padang gurun. Ini sebenarnya ada di dalam buku seri kedua, silsilah buku kedua dari sejarah penebusan. Orang Israel, mereka keluar dari perbudakan itu dari, bentar ya, ini saya, dari Rameses mereka keluar. Ya, ini yang penting lihat petanya saja gitu ya. Kalau ini terlalu kecil, ini gambarnya karena ini dari Google Book, ini seperti tidak bisa di zoom, tidak bisa diperbesar. Ya, nanti di kesempatan selanjutnya saya akan cari apa ya yang bisa kita perbesar gitu ya. Nah, ini petanya. Jadi perjalanan umat Israel itu dari Mesir, mereka pergi ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai mereka hampir 1 tahun di sana. Kemudian melanjutkan perjalanan, dan karena ketidaktaatan mereka berputar-putar selama 38 tahun lamanya, sampai akhirnya mereka kembali ke tempat yang sama, yaitu di Ritma atau Kades Barnea, ya, dekat di situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampailah mereka di dataran Moab. Jadi dataran Moab, ini saya gambar aja, kan tadi kurang begitu jelas itu ya. Kalau misalnya ini petanya, jadi ini ada Laut Mediterania. Kemudian ini misalnya ini Danau Galilea, setelah itu ada Laut Mati gitu ya. Kemudian ya, kira-kira seperti ini.
Ini dari Mesir, umat Israel itu keluar, mereka di padang gurun, kemudian ke Gunung Sinai, Gunung Sinai. Setelah itu mereka harusnya masuk, ya, masuk dari ritma atau Kades Barnea ini, mereka harusnya langsung masuk ke tanah Kanaan. Ini tanah Kanaan, gitu ya, Kanaan. Tetapi karena ketidaktaatan mereka putar sampai pada akhirnya mereka ke perkemahan yang ke-41. 41. Perkemahan yang ke-41 ini adalah dataran Moab. Dataran Moab. Sebentar lagi mereka bisa menyeberang dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu perkemahan yang ke-42 ini adalah Gilgal. Ya, Gilgal. Gilgal itu sudah di tanah Kanaan. Perkemahan pertama mereka itu adalah Sukot. Ya, Sukot, Etam, Tentangan Migdol, terus sampai ke perkemahan yang ke-41. Perkemahan yang ke-41 ini dataran Moab. Artinya apa? Sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, mereka ini kalau kita lihat sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa menuliskan semua firman-firman Tuhan. Jadi dia bukan menulis suatu hal yang baru, tetapi menulis apa atau menyampaikan, istilah menyampaikan kembali semua firman yang telah dia terima di Gunung Sinai. Ini Gunung Sinai. Nah, di dataran Moab ini, kalau kita lihat, ada firman-firman yang disampaikan. Firman-firman yang disampaikan, dan ini dibukukan sebagai kitab ulangan. Kitab ulangan. Jadi kitab ulangan merupakan kitab yang diberikan yang berisi firman-firman yang diberikan tepat sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dari antara semua firman yang disampaikan, firman yang terakhir yang disampaikan kepada mereka, kepada umat Tuhan, itu adalah Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32. Jadi perkataan-perkataan terakhir ini merupakan perkataan yang sangat penting. Kan dibilang, kenapa silsilah itu penting? Karena hal ini. Karena di dalam kitab Ulangan pasal 32 merupakan nyanyian Musa. Nyanyian Musa. Ini sebenarnya kelanjutan dari Ulangan pasal 31. Dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan sebuah nyanyian yang nantinya akan menjadi sebuah nyanyian kesaksian ketika orang Israel itu jatuh dalam dosa, supaya mereka lewat nyanyian ini mereka sadar kembali. Mereka sadar kembali. Dari antara banyak ayat di Ulangan pasal 32, Pendeta Abraham Part melihat satu ayat yang sangat unik, yaitu Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ini sangat unik dan menjadikan ayat ini sebagai dasar setiap buku yang ditulis. Jadi ada 12 seri, setiap seri itu bagian depannya itu selalu ada. Misalnya gitu ya, silsilah di kitab Kejadian, dilihat dari sudut pandang sejarah perebusan. Ayatnya itu di bagian bawah itu Ulangan 32 ayat 7. Apa isi dari Ulangan 32 ayat 7 ini? Kalau kita lihat, Ulangan 32 ayat 7 berbicara tentang ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Terus di sini dikatakan tanyakanlah kepada ayahmu dan seterusnya, gitu ya. Maka di sini ada 3 perintah. Yang pertama itu adalah ingatlah, yang kedua itu perhatikanlah, yang ketiga itu tanyakanlah. Ketika bicara mengenai ingatlah, kenapa disuruh ingatlah? Ya, kata ingatlah di sini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang lebih pintar dari saya mengenai bahasa Ibrani. Jadi saya kurang bisa mengenai bahasa Ibrani. Saya tulisnya pakai bahasa alfabet biasa gitu ya. Ini adalah zakar. Ya, zakar. Ya, kalau kita lihat di dalam ini apa? Dikatakan Zekor Yemot Olam Binu Senot Dor Wador Seal Abika Wea Gedeka Zekeneka Weyomeru Lak. Nah, di sini ada kata zekor atau akar kata itu kata zakar. Zakar di sini artinya jangan lupa, jangan
lupa tentang hal-hal yang dahulu kala. Kemudian perhatikanlah di sini itulah binu atau bin, akar katanya bin. Di sini kata bin berarti meneliti sampai sadar sesuatu. Jadi mempelajari, memperhatikan, meneliti sampai memperoleh sebuah kesadaran. Ini tentang apa? Tentang tahun-tahun dan keturunan-keturunan yang lalu. Kemudian kata tanyakanlah, sa'al, memohon dengan penuh kesungguhan. Ini memohon dengan penuh kesungguhan. Di sini kita yang akan kita perhatikan adalah kata ini, bin. Kata bin. Kata bin di sini dikatakan harus memperhatikan sampai sadar sesuatu. Memperhatikan apa? Memperhatikan tahun-tahun dan keturunan. Kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia itu cuma satu, tetapi dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bentuk jamak, keturunan demi keturunan. Jadi sebelum umat Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa menyatakan firman Tuhan bahwa apa? Perhatikanlah, pelajarilah, telitilah, analisalah tahun-tahun dan keturunan demi keturunan yang lalu sampai kamu sadar sesuatu. Sekali lagi. Jadi pesannya adalah kenapa penting untuk memperhatikan silsilah? Karena pesan terakhir sebelum orang Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan, sebelum Musa mati, itu adalah perhatikanlah, pelajarilah dengan mendalam tentang tahun-tahun dan keturunan-keturunan yang lalu sampai sadar sesuatu. Kalau bicara mengenai tahun-tahun, ya, dan keturunan-keturunan, ini akan mengingatkan kita kepada apa? Mengingatkan kita kepada silsilah. Betul kan? Kenapa? Karena di dalam Alkitab yang mencatat tentang tahun-tahun dan keturunan demi keturunan itu adalah silsilah. Secara khususnya silsilah apa? Silsilah Kejadian 5 dan Kejadian pasal 11. Di sini. Ya. Oke. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu katanya. Jadi perlu sadar katanya. Perlu sadar. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 5, ya, Kejadian pasal 5, bentar ya saya buka mengenai Kejadian pasal 5. Oke, sebentar. Kejadian pasal 5, kalau kita baca pasal ini berisi tentang tahun-tahun dan juga keturunan demi keturunan. Oke, coba kita lihat. Kejadian pasal 5 dikatakan bentar ya, ini internet di saya kayaknya agak lambat. Oke. Kejadian 5, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 1 dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Di sini kata daftar keturunan. Daftar keturunan. Oke, daftar silsilah. Daftar keturunan Adam atau daftar silsilah Adam. Di ayat yang kelima dikatakan begini. Jadi Adam mencapai dari ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Maka kita bisa tahu di sini bahwa ketika membaca Ulangan 32 ayat 7, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, maka ini bicara tentang silsilah.
Sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, sebelum Musa itu mati, salah satu pesan terakhirnya dan ditekankan bahwa apa? Perhatikanlah silsilah katanya, sampai sadar sesuatu. Ya, seperti ini. Maka kita bisa kita bisa melihat dan kita bisa mencoba memahami bahwa ketika berbicara tentang pesan terakhir Musa, Musa menekankan bahwa silsilah itu penting. Ya, silsilah itu penting. Kemudian, ya, yang berikutnya, kita lihat yang kedua ini ya. Yang kedua, kita akan lihat apa makna dari silsilah. Makna dari silsilah. Jadi lewat ayat pembuka itu kita akan lihat kepada Kejadian 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1 dikatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, Pendeta Abraham Bart sementara membahas bahwa di kitab Kejadian ada silsilah yang perlu diperhatikan. Selama ini orang baca silsilah zaman Alkitab, ya kita sendiri tahu gitu ya. Saya pun sama mengalami hal ini, bahwa ketika membaca Alkitab gitu ya dengan semangat-semangatnya, ketika bertemu dengan silsilah, pasal yang berisi silsilah, bosan bacanya gitu. Kenapa? Kenapa bosan? Karena tidak tahu ini tujuan pencatatannya apa. Apakah cuma sekedar menyatakan oh asal usul seseorang ini adalah ini, udah selesai di situ. Tapi ternyata silsilah memiliki makna yang lebih besar, lebih mendalam daripada sekedar asal usul saja. Nah, kalau kita lihat inilah daftar keturunan Adam, di dalam bahasa Ibraninya Ze Sefer Toledot Adam, gitu ya. Ze Sefer Toledot Adam. Ini ada daftar keturunan Adam, gitu ya. Ada Sefer, ya, Sefer Toledot. Sefer Toledot. Sefer di sini artinya buku, kemudian Toledot di sini berarti silsilah. Ya, silsilah atau keturunan. Ketika dikatakan sebuah daftar keturunan, kita berpikir itu hanya daftar nama saja, betul ya? Tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan itu sebuah sefer atau sebuah buku silsilah. Bayangkan, Kejadian pasal 5 itu cuma dari ayat 1 sampai 32. Misalnya kita pergi ke toko buku, terus ada yang jual gitu ya, satu lembar kertas, terus dia bilang, Bapak pendeta, Ibu pendeta, ini 50.000 buku. Kita akan bilang apa? Mana mungkin itu buku, itu satu lembar kertas. Betul ya? Ya kita akan protes kan? Kita nggak akan mau beli. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian pasal 5 itu hanya satu lembar, tetapi dikatakan itu sebuah buku. Ini adalah firman Tuhan, betul ya? Dan firman Tuhan itu kita percaya merupakan ilham dari Roh Kudus. Ilham dari Roh Kudus. Nah, maka tentulah Tuhan memiliki suatu pesan yang ingin disampaikan lewat pencatatan ini. Daftar keturunan atau Sefer Toledot, buku silsilah. Buku. Kenapa ini dikatakan sebuah buku? Betul ya? Kenapa dikatakan sebuah buku? Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai hal ini, karena ini hanya ini baru pendahuluan gitu ya. Dari Adam sampai Nuh, oke, ini ya, merupakan sejarah selama 1056 tahun. 1056 tahun sejarah. Bayangkan, kita masing-masing kalau mau tulis riwayat hidup kita dari lahir sampai sekarang bekerja di ladang Tuhan, apakah cukup satu buku ditulis? Tentu banyak ya, bisa berjilid-jilid bukunya. Bayangkan kalau misalnya disertai dengan Bapak kita punya sejarah ditulis juga, itu akan menjadi satu buku tersendiri. Ya, maka
silsilah Kejadian pasal 5, silsilah Adam di Kejadian pasal 5 mencakup sejarah yang sangat-sangat panjang selama 1056 tahun sehingga layak disebut sebagai sebuah buku. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita hanya melihat silsilah Adam ini hanya sebagai sebuah daftar nama saja, ya, itu bukanlah sebuah buku. Kita tidak akan memahami, betul ya? Tetapi ketika kita melihat itu sebagai sebuah buku silsilah yang mengandung informasi yang cukup penting sehingga bisa dianggap sebagai sebuah buku, maka kita akan bisa mendapatkan begitu banyak informasi, begitu banyak informasi penting, pengajaran yang penting untuk diperhatikan, untuk dipelajari, untuk dianalisa oleh siapa? Oleh kita yang hidup di hari ini, gitu ya. Inilah pesan. Perhatikanlah, pelajarilah, analisa dengan mendalam tentang silsilah, tentang tokoh-tokoh tahun-tahun kehidupan mereka, dan sadarlah sesuatu. Makanya buku silsilah di Kitab Kejadian mencatat masing-masing generasi, mengajak kita untuk mengenal satu persatu siapa mereka, apa yang telah mereka lakukan, bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Ya, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mau kenal yang dicatat di dalam Alkitab? Kan cuma nama-nama tertentu yang dibahas. Misalnya Adam, ada ceritanya meskipun cuma sedikit, atau Henok yang meskipun cuma sedikit ceritanya. Dan mengenai Noah itu banyak ceritanya. Setelah itu apa? Siapa lagi yang dibahas? Mengenai Sem aja nggak bahas banyak. Alkitab nggak bahas banyak. Kemudian ada siapa? Ada Abraham. Abraham panjang ceritanya. Tetapi mengenai tokoh-tokoh yang lain, bagaimana kita bisa mengenalnya? Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki buku sejarah perumusan, nanti dikasih tahu ada metode, ada pedoman untuk mempelajari silsilah di dalam Kitab Kejadian. Ada metodenya. Ini dibagikan caranya bagi kita. Nanti kita akan pelajari bersama-sama mengenai hal itu. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat Kejadian 5 pasal 1, Kejadian 5 ayat 1, maaf. Kejadian 5 ayat 1 ini meringkas sebuah sejarah yang panjang, yaitu sejarah selama 1056 tahun. Makanya ada banyak informasi penting yang bisa ditemukan jika buku ini dibuka. Jika buku ini dibuka. Suatu keunikan yang sangat luar biasa. Ini kebetulan yang sangat ajaib dan misterius. Di Perjanjian Baru ditulis dalam format yang sama, hanya dalam beda bahasa, dalam bahasa Yunani. Yaitu di Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Dalam bahasa Indonesia itu hanya ditulis silsilah Yesus Kristus. Betul ya? Tetapi dalam bahasa Yunani ini ditulisnya Biblos Geneseos. Yesus Kristou wi David wi Abraham. Nah, Biblos Geneseos ini pun berarti buku atau kitab, ya, Bible, ya. Kalau orang Medan masih pakai itu Bibel, gitu ya, Bible. Ini dari kata Biblos, artinya buku atau kitab. Kemudian ini keturunan atau silsilah, ya, silsilah. Silsilah Yesus Kristus kalau kita lihat itu hanya dari Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mengenai silsilah Yesus. Ini dicatat dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Sampai kepada Yesus Kristus. Dari Abraham itu 2166 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Ini ada 2000 tahun sejarah. Gitu ya. 2000 tahun sejarah.
Tetapi silsilah Yesus Kristus ini bukan hanya silsilah, tetapi disebut sebagai buku silsilah Yesus Kristus. Maka dari Abraham sampai Yesus ada sejarah sekitar 2000 tahun ini meringkaskan sejarah yang panjang. Sejarah perjanjian lama yang begitu panjang, yang ketika kita sadari, ketika kita buka itu menjadi buku bagi kita. Maka betapa silsilah itu sangat penting. Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan dengan hal-hal yang ini kok begini ya ditulisnya ya, kenapa seperti ini ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan komentar-komentar Alkitab atau pendapat-pendapat yang muncul gitu ya, secara di dunia teologi juga ada banyak gitu ya. Bahkan dari teologi liberal pun memiliki banyak pandangan mengenai hal-hal tersebut. Seringkali membingungkan kita dan kita pun tidak tahu kenapa ditulisnya seperti ini, maknanya apa. Nah, tapi jika kita bisa mengetahui makna dari silsilah ini, maka akan sangat enak untuk membacanya. Betul ya? Kita akan enjoy. Kenapa? Karena kita tahu. Oh, kenapa ini ditulis demikian? Oh, itu demikian. Oh, saya kenal orang ini siapa, tokoh ini siapa. Pada akhirnya, bagi kita yang haus, yang dahaga, akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, akan dikenyangkan, firman-Nya akan diberikan kepada kita. Pemahaman akan firman Tuhan itu akan lebih lagi meluap di dalam hati kita. Pendeta Abraham Park ketika dia membaca firman Tuhan itu luar biasa, ya, luar biasa. Sering kali dia baca Alkitab, ya. 1800 kali dia, sekitar 1800 kali dia baca Alkitab. Ini serius ini. 1800-an kali dia baca Alkitab. Ya, jadi dia bisa apa ya? Untuk membayangkannya seperti ini. Kadang kalau kita nonton di TV gitu ya, ada satu film. Pertama kali kita nonton filmnya, kita tahu jalan ceritanya. Tetapi kemudian setel lagi di TV, kita nonton lagi, kita akan memperhatikan hal-hal yang lain. Betul ya? Akan memperhatikan hal-hal yang lain. Nonton 1 kali dan nonton 10 kali, beda nggak? Beda ya? Tentu berbeda. Kita akan mulai memperhatikan seperti apa hal-hal yang tidak diperhatikan ketika nonton pertama kali. Nah, sama seperti itu. Ketika pendeta Abraham Park membaca firman Tuhan, dia bisa membaca dan dia menggunakan istilah itu tenggelam di dalam Alkitab. Tenggelam di dalam Alkitab, di dalam arus firman. Tetapi ada banyak hal yang membuat dia itu tidak bisa memahami, tidak bisa paham. Karena hal-hal yang seperti ini ada banyak di dalam Alkitab dibaca itu, ini maksudnya apa ya? Nah, karena hal ini dia berdoa di atas gunung, dia berdoa puasa di atas gunung, dan pada akhirnya Tuhan mencurahkan kasih karunia terhadap beliau, mencerahkan. Jadi dia bukan dapat ilham yang baru, bukan dapat wahyu, bukan. Tetapi tentang firman Tuhan yang beliau baca, dia dicerahkan sehingga bisa melihat arus sejarah penebusannya seperti apa. Dan dia katakan tidak ada yang bentrok di dalam Alkitab selama kita bisa melihatnya dari kacamata atau dari sudut pandang sejarah penebusan. Nah, jadi ketika berbicara mengenai silsilah, pada akhirnya bisa tahu. Dulu kita ya Alkitab sudah tulis begitu, ya sudahlah gitu ya. Tetapi pada akhirnya ketika kita memahami silsilah, kita akan lebih menghargai dan lebih mengasihi firman Tuhan. Betul ya? Nah, jadi firman Tuhan ini sangat berharga. Ya, sangat berharga. Di dalam Alkitab kalau kita lihat mengenai silsilah ini pun ada yang bilang, itu kan ada ayat yang katakan bahwa buat apa mempelajari silsilah? Bukankah firman Tuhan berkata jangan
pusing, sibuk dengan urusan silsilah. Nah, itu ada di 1 Timotius 1 ayat 4, kemudian Titus 3 ayat yang ke-9 gitu ya. Titus 3 ayatnya yang ke-9. Tetapi kata silsilah di sini di dalam bahasa aslinya yang digunakan adalah genealogia. Dan genealogia ini dalam bahasa Yunani ini menunjuk kepada silsilah manusia, silsilah yang dibuat-buat oleh manusia. Maksudnya apa? Daftar nama, daftar keluarga yang ditulis dengan tujuan untuk menyombongkan silsilahnya, menyombongkan latar belakang keluarganya. Ini genealogia. Ini yang ditulis, silsilah yang ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dan Titus 3 ayat 9. Tetapi silsilah yang perlu diperhatikan itu adalah Genesis, seperti yang dicatat di Matius 1 ayat 1 tadi. Ya, Genesis. Maksudnya apa? Ini silsilah yang mencari asal mula, gitu ya. Menekankan asal mula, dan asal mula di sini pada akhirnya ujung-ujungnya bicara mengenai semua itu datang dari Tuhan. Ya. Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang saya dengar katanya kalau misalnya orang Batak gitu ya, istri saya boru Batak, boru turnip. Ya, jadi sangat mementingkan marga gitu ya. Oh, kamu urutan keberapa dalam marga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kalau kita, maaf ya, saya ambil contoh ini. Ini genealogi ya. Ini silsilah dari keluarga kita, gitu ya, dari keluarga manusiawi kita, ya, yang menekankan bahwa oh ya, inilah kebanggaan keluarga kita. Dan ini sering zaman dulu ya, zaman sekarang enggak. Zaman dulu itu sering dipermasalahkan untuk dibanggakan, gitu ya. Tetapi dikatakan kita perlu memperhatikan bukan silsilah manusia, tetapi silsilah dari orang-orang yang beriman, silsilah Tuhan. Gitu ya, silsilah yang dikehendaki oleh Tuhan, silsilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hal ini Yesus Kristus datang dari mana? Nah, itu perlu diperhatikan, gitu ya, diperhatikan. Seperti ini. Nah, untuk jadi bagian pendahuluan ini saya ingin membicarakan kenapa penting silsilah, memperhatikan silsilah, bahwa silsilah itu merupakan suatu pesan untuk diperhatikan sampai menyadari. Ini merupakan pesan terakhir yang diberikan oleh Musa sebelum dia mati, sebelum umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Kemudian yang kedua, silsilah itu memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sekedar daftar nama dan catatan tahun-tahun, tetapi itu merupakan suatu ringkasan, rangkuman terpadat dari sejarah, ya, sejarah ribuan tahun. Dan ketika kita membukanya, kita membuka silsilah itu, buku silsilah itu, akan banyak hal-hal yang berharga yang kita bisa temukan di dalamnya. Oke, nah, saya ingin menyimpulkannya dengan ada dua macam garis keturunan dalam silsilah. Dan dua garis keturunan ini kalau kita perhatikan dari Adam, ini terbagi dua, yaitu Kain dan Habel. Habel ini kita tahu dia mati, dan yang menjadi pengganti adalah Set. Set inilah dia terus berjalan sampai Nuh, kemudian dari Nuh ini terus sampai kepada Abraham, dan dari Abraham terus akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. Oke, sampai kepada Yesus Kristus. Ini yang kita kenal sebagai silsilah garis keturunan orang, atau silsilah orang beriman. Silsilah orang beriman. Kemudian Kain ini, kalau kita baca, ini merupakan daftar dari orang yang tidak beriman.
beriman atau meninggalkan iman. Ya, meninggalkan iman. Ini silsilah, ya, silsilah. Apa namanya? Nah, ini dari Kain. Kalau kita lihat, meskipun kejadian pasal 4 itu selesai, gitu ya, seperti selesai, orang yang tidak beriman tetap muncul gitu ya. Kalau kita baca di kejadian pasal eh, 10, itu muncul muncul ada seorang yang namanya Nimrod, ya, Nimrod. Kemudian seiring waktu, kalau kita perhatikan muncul tokoh-tokoh seperti ya, Ismail, kemudian ada Esau, ya, Esau dan seterusnya, gitu ya. Ini selalu ada kan orang beriman, ada namanya orang beriman, kemudian ada orang yang tidak beriman, tidak beriman. Ini selalu ada, gitu ya. Selalu ada dan selalu muncul di dalam sejarah bahkan sampai hari ini, sampai hari ini. Maka kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di dalam dari Set sampai Nuh ini dipadatkan dalam silsilah kejadian pasal 5. Dari Nuh sampai Abraham ini silsilah kejadian pasal 11. Dari Abraham sampai Yesus Kristus ini di silsilah Matius pasal 1. Jadi dari Adam sampai kepada Yesus Kristus itu bisa dipadatkan dalam 3 silsilah ini, ya. Dalam 3 silsilah ini, gitu ya. Betapa pentingnya silsilah itu. Ketika kita membukanya, pada akhirnya kita bisa mengenal bagaimana kehendak Tuhan yang berjalan melalui, yang mengalir di dalam generasi demi generasi di dalam sejarah penebusan. Tuhan akan datang, betul ya? Tuhan Yesus itu dia telah dinubuatkan akan datang. Tetapi untuk Tuhan Yesus datang itu perlu saluran, betul ya? Dan saluran itulah yang kita kenal sebagai silsilah. Ya, silsilah. Dari antara banyak keluarga Tuhan pilih kemana dia akan datang. Pada akhirnya ujung-ujungnya lewat Yusuf dan Maria, betul ya? Yusuf dan Maria. Jadi ini kita akan lihat bersama-sama di dalam dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana silsilah itu, dan kita akan perhatikan mengenai tahun-tahunnya, metode untuk mempelajari silsilah seperti apa, makna yang terkandung di dalamnya seperti apa, dan nanti kita akan bandingkan dua macam silsilah ini seperti apa, dan sebagai kesimpulannya nanti dalam pertemuan terakhir kita akan secara khususnya memperhatikan Abraham. Ya, bagaimana Abraham itu penting dari sudut pandang sejarah penebusan. Oke, baik, kita sampai di sini. Kita akan lanjut dalam kesempatan selanjutnya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Silakan bila mana ada yang mau bertanya. Kalau bukunya sudah dipegang mungkin lebih enak kali ya. Silakan. Ada di perpustakaan kayaknya, di perpustakaan STT. Sudah dikirim, tapi ya nanti di ini lagi lah bicarakan nanti lagi. bisa didaftarkan mungkin di dalam grup ya, di dalam grup bisa didaftar. Bisa daftar. Baik Pak, ya. Ya, Cuman silakan. Ya. Silakan bila mana ada yang mau bertanya. Kira-kira bisa dipahami yang saya sampaikan. Atau kalau itu bisa diketik juga di bagian chat kalau mau disampaikan juga. Ya. Oh, nggak begitu mendengar. Baik.
Ya, nanti saya akan koordinasikan bagaimana ini supaya bisa diakses, nanti bisa didengarkan lagi. Ya, baik. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Silakan Ibu Maria, belum di itu. Maaf, silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin masih ada waktu. Sepertinya semua udah mengerti. Baik. Ya. Ya, nanti ini kita akan berikan link untuk bisa akses gitu ya.